kodok, menolak puasa sunnah. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan iman Islam dan kesempatan kita berkumpul pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya udah, langsung aja materi selanjutnya, yaitu keluarga sakinah dalam perspektif hadis. Kalau ada yang mau nulis nggak apa-apa ya, catat aja. Tahu keluarga sakinah itu apa? Ada yang tahu keluarga sakinah? Di sini. Jadi keluarga sakinah itu kalau dari yang terdapat ya, dari beberapa artikel atau jurnal, sakinah itu dalam bahasa Arab berarti al-waqar, al-mahinah, dan al-mahabbah. Artinya ketenangan hati, ketenangan, kenyamanan. Jadi pada intinya sakinah adalah suatu suasana damai yang melingkupi rumah tangga, di mana masing-masing pihak, baik suami maupun istri, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tekun, saling menghormati dan saling toleransi. Dari suasana as-sakinah tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi. Al-mawaddah, ya, mawaddah itu artinya menyayangi, mengasihi. Jadi kalau kalian selalu mendengar siapa yang habis nikah, Teh Syifa nikah, selamat ya Teh, semoga keluarganya sakinah, mawaddah dan warahmah. Nah, sakinah itu artinya keluarga yang tentram, keluarga yang damai, keluarga yang tenang, disertai dengan mawaddah. Mawaddah itu artinya kasih sayang antara suami, istri dan anak. Gitu ya. Al-warahmahnya apa? Selalu dalam rahmat Allah. Jadi kita simpulkan ini ya, kita sakinah adalah sebuah ketenangan dalam keluarga. Kita sebagai anak harus apa? Harus nurut sama orang tua. Suami dan istri harus saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena di sini kalian sebagai anak-anak, jadi kalian harus apa? Buat menciptakan anak-anak, bisa nggak sih menciptakan keluarga yang sakinah? Bisa. Dengan cara apa? Kita selalu nurut dengan perkataan orang tua. Contohnya salah satunya kayak gini, kalian mau pesantren untuk apa? Mau gitu. Jadi kalian pesantren kemauan sendiri atau disuruh sama orang tua? Oh, kemauan sendiri, hebat. Pokoknya hebat deh buat anak yang mau pesantren tuh, karena kalian tahu gimana tuh di luar anak-anak SMP di luar seperti apa. Jadi gitu ya, kita sebagai anak dengan apa, untuk menciptakan keluarga yang sakinah itu kita dapat nurut sama orang tua. Salah satunya kalau nurut untuk masuk ke dalam salah satu pondok pesantren kayak gini. Jadi mama sama ayah tuh di rumah tenang, nggak deg-degan. Coba kalau sekolah di luar, berangkat pakai motor nih, kayak teteh kesini pakai motor. Sama ini teteh walaupun udah kuliah juga orang tuanya tetap, udah sampai mana Teh, di telepon, Teh udah sampai belum, udah pulang belum. Itu yang namanya kekhawatiran orang tua. Kalau di pesantren apa? Dari bawah cuma naik ke atas, paling secilaka-cilakan Aude apa? Jatuh di tangga. Ayah saha jabatan pusat buku haji, mama keluar apal di rumah. Ya, kayak zaman-zaman geus cager we, bener tak? Nah, benar itu. Lanjut ya. Nah, di sini ada mawaddah tuh. Mawaddah itu artinya membina rasa cinta. Ya, akar kata mawaddah yaitu wadada ya. Bisa tasrif? Udah belajar tasrif udah? Pasti belajar tasrif ya kan? Di sini pesantrennya apa? Bahasa, alat, atau fikih? Oh, semua ada. Ya, dari ini wadada itu dari fi'il tadi ya, yang artinya membara atau
menggebu-gebu, yang berarti meluap tiba-tiba. Jadi kalau misalnya kita tadi udah di keluarga yang udah tentram, walaupun dijodohin nih, kan banyak nih zaman dulu dijodoh-jodohin kayak apa namanya, orang tua kita juga mungkin ada yang dijodohkan ya. Kok bisa gitu tetap apa membentuk keluarga yang utuh sampai sekarang? Itu karena adanya apa? Adanya sakinah, adanya saling apa? Saling menghormati satu sama lain, menghargai satu sama lain. Kewajiban istri seperti apa, kewajiban anak seperti apa, kewajiban suami seperti apa. Jadinya tumbuhlah mawadah ini ya, walaupun dijodohkan karena adanya sakinah yang tadi tuh saling menghormati dan saling apa? Saling menghargai, tumbuhlah rasa cinta walaupun dijodohkan. Bener nggak? Ini mah walaupun dijodohin tiap hari bareng, tiap hari apa? Disayang sama suaminya, menyayangi istri, enggak KDRT aja tiap hari. Atau dijodohkan mau tumbuh rasa cintanya, ya nggak? Tapi kalau misalnya saling menghargai, si suami menghargai istri, oh walaupun saya dijodohkan, tapi saya harus tahu ke istri itu seperti apa. Istri juga sama, ke suami harus seperti apa. Jadilah walaupun dijodohkan yang tadinya nggak kenal dan nggak saling cinta, akhirnya saling mencintai. Roman di sini lanjutannya, Roman ini udah bisa kelas sakinah, mawaddah, warahmah. Pasti kalian gak asing kan dengan kata-kata itu? Iya, pasti dengar asal kondangan kek. Selamat ya, semoga keluarganya sakinah, mawaddah dan warahmah. Warahmah itu artinya sayang bagi pasangan muda, rasa sayangnya dan pikiran rendah, sedangkan rasa cintanya sangat tinggi. Kenyataannya semakin ditambah usia pasangan, maka kasih sayangnya semakin naik, sedangkan mawaddah semakin menurun. Jadi gini ya, kalau di sini teori yang sudah Teteh dapat, teori-teori ini ya, kan Teteh juga sambil belajar nih. Mawaddah itu rasa cinta, sedangkan rahmah itu rasa sayang. Misalnya kita punya suami kita lagi di rumah, posisinya nggak kerja, tetangga kita ada yang sakit, tapi nggak bisa, apa namanya, suaminya nggak ada di rumah. Yang tetangga kita tuh suaminya lagi kerja, nah sakit itu minta diantar ke rumah sakit sama suami kita. Nah itu dalam kondisi seperti itu, masa iya mau cemburu? Ya emang ada aja, cuman kita harus apa? Saling menolong. Nah itu nggak apa-apa, jangan malah cemburu. Kalau cemburu itu berarti cintanya masih besar tapi sayangnya kecil karena dia tidak bisa mengerti keadaan pasangan gitu. Kehidupan keluarga sakinah memiliki tujuan mulia di sisi Allah, yakni untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah, sehingga dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Keluarga yang sakinah secara lahir dan batin dapat merasakan ketentraman dan kedamaian apabila anggota keluarga menjalankan syariat agama dengan baik. Komunikasi antar anggota keluarga sangat terbuka dan terpenuhi, sandang, pangan, papan dari keluarganya. Jadi intinya tujuan dari keluarga sakinah itu keluarga yang apa? Yang bukan yang damai. Itu pengertiannya. Tujuannya untuk mengejar apa? Rahmat dan ridho Allah, untuk dapat bahagia di dunia dan di akhirat. Enggak bahagia di dunia doang, tapi bahagia di akhirat. Itu yang namanya keluarga sakinah. Lanjut ya. Nah, di sini ada cara membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Perspektif hadis. Hadis-hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Yang pertama, memanggil pasangan dengan sebutan yang baik. Ya, apa tuh? Sayang, ya. Terus contoh Rasulullah ketika memanggil Sayyidah Aisyah dengan panggilan yang lembut, yaitu apa manggilnya? Zaujah. Lanjut nomor 2, menjaga keromantisan pasangan
Misalnya, di sini Teteh ngambil hadis yang sahih ya, hadis yang bisa kita jelaskan tuh. Ada hadisnya. Nah, yang pertama itu menjaga keromantisan itu sering mencium istri. Sebagai suami mau berangkat kerja, istri salim. Oh, asem. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id hadatsana Laitun wa hadatsana Ibnu Rumin akhbarana Laisu wa hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa Abu Bakri Ibnu Abi Syaibah wa Amrun An-Naqidu wa Zuhairu Ibnu Harbi qalu hadatsana Sufyan kilahuma ani Zuhri an Urwata an Aisyah. Nah, Sayyidah Aisyah qalat, kata Aisyah katanya gini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattasilu fil qadahi wa huwa farahu wa kuntu attasilu anna wa huwa fil ina'i al-wahid wa fi hadisin Sufyan min ina'i wahid qala Qutaibah qala Sufyan wal farahu salafatu asur. Jadi di sini telah menceritakan kepada Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Lais, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ruhmu, telah mengabarkan kepada kami Lais. Lalu ada Qutaibah bin Sa'id, Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan Amr al-Naqid, dan Zuhair bin Harb. Mereka berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, keduanya dari Al-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, berkata, Rasulullah SAW mandi dari satu ember terbuat dari tembikar disebut al-faraq, dan aku pernah mandi bersama Rasulullah dalam satu bejana. Bejana itu kayak itu ya, kayak kamar mandi lagi gitu, satu ruangan intinya gitu. Tuh Aisyah dan Rasulullah melakukan mandi bersama untuk menjaga keromantisan. Ini bukan beda besar, kalian bisa tuh ngobrol sama mama sama ayah, mah masih ben rumah tangga teh lancar, barokah, terus berdoa modelnya. Eta kumaha tanya ke mama mungkin gak jauh beda sama seperti Aisyah dan Rasulullah selalu mengasihi dan menyayangi. Terus membangun keluarga sakinah yang ketiga, yaitu menjaga perasaan pasangan. Islam adalah agama perdamaian, penuh ketentraman dan keindahan. Begitu pula dengan sebuah keluarga diutamakan untuk saling menjaga perasaan pasangan demi terwujudnya keharmonisan dalam keluarga. Jika ada suatu kesalahan, bisa diselesaikan dengan sikap yang bijaksana, toleransi, serta menjaga perasaan pasangan. Ketika ada masalah untuk membangun keluarga yang sakinah, kita obrolkan baik-baik. Kalian yang jadi suami harus mengerti perasaan perempuan seperti apa, apalagi perempuan hakikatnya adalah manusia yang lemah lembut. Nomor 4, menjaga komunikasi dengan baik. Sebagai istri harus selalu izin ke suami. Berikutnya yaitu melakukan pekerjaan rumah tangga bersama. Ulama yang jadi suami jangan menjadikan istri sebagai pembantu, daya mencari istri bukan pembantu ya. Ketika istrinya sakit, cucian terberes, mandi bereskan suami. Ini mah istrinya sakit, ayo
operasi. Minta dimintai tanda tangan siapa? Ayah apa ibu? Ayah. Ayah di mana-mana oke kecuali geus teu boga yakin seorang ibu baru dapat boleh tanda tangan. Ini hadisnya, hadis selalu mencium istri, ngelus rambut, iya hadisnya. Baca kenal. Artinya di sini telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna mengabarkan kepada kami Yahya dari Hisham berkata telah mengabarkan kepadaku ayahku dari Aisyah dan Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik Hisham dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata suatu ketika Rasulullah SAW mencium sebagian istrinya sedangkan beliau sedang berpuasa. Kemudian setelah itu Aisyah tertawa. Jadi Rasulullah juga pernah bercumbu mesra dengan Aisyah. Jadi menghidupkan keluarga sakinah mawaddah warahmah harus selalu mesra, tapi ulah mesra di sosmed doang. Ada di rumah mah KDR. Mesra mah ya, mesra di rumah mesra ya bener mesra mah ulah segala di rumah. Geus we di rumah. Ya, ada Rasulullah mah ada sebagai contoh. Tetap suri tauladan umat Islam wajar diberitahukan seperti ini. Oh, selanjutnya ada makan bersama. Rasulullah oke, makan bersama. TTT kan sama kayak kalian orang pesantren. TTT boga guru. Tasik guru TTT mana Akang Sofwan, tahu Baitul Burhan, kalau pesantren Baitul Burhan apa tuh? Nggak sekarang, pokoknya eta bebe. Akang Sofwan teh di rumahnya teteh sok patrol di rumah siapa, di rumah Umi jeung Akang teh, di rumah Umi jeung Akang teh teteh suka patrol, suka piket. Akang teh mun hayang makan palaina Sunda. Mintanya itu satu piring sama Umi. Seorang ajengan ge hayang mah sapiring jeung istrina. Ieu meuni geuleuh sagelas jeung istrina oge menimbung saat kitu aya. Aya gimana ayeuna oge sagelas oge embung jeung istrina padahal apa? Padahal dari kamar oge air liur kita bareng gitu. Paham? Demi itu tadinya. Pokoknya gitulah ya. Tingginya oge, Rasulullah udah mencontohkan kita selalu makan bersama. Udah imam makan teh papisah. Nu hiji di resto Abah Cianjur, nu hiji di Alam Sari, ujung teh papisah mah. Jangan nggak boleh seperti itu. Lanjut, cara mengatasi problematika dalam keluarga perspektif hadis Sayyidah Aisyah. Jadi ketika ada masalah kita melihat dari caranya Sayyidah Aisyah mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, dalam penyelesaian masalah diharuskan mengedepankan komunikasi, keterbukaan dan sikap positif agar dapat menjadikan keluarga sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Rasulullah mempunyai beberapa langkah dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga, di antaranya yang pertama nih musyawarah dan memutuskan perkara. Jadi ketika rumah tangga ada masalah rundingin di rumah teh ulah ieu mah istrina kabur ka sorangan salapina oge kabur ting ka mana malah cekking teu jauh. Nah, nggak boleh yang seperti itu ya. Ketika ada masalah, seorang istri juga nggak boleh main kabur aja ke rumah. Kan ya banyak tuh yang sekarang ya di musim sekarang. Apa namanya? Ketika ada masalah
dengan suami ngadu kan, mama balik ke mama, tuh mamanya ikut campur karena apa? Karena anak perempuannya disakiti gitu. Kecuali hari si ceweknya yang nggak benar, kasih salah oke ulah apa ngadu. Gimana sih jiwa laki-laki mental kosong happy kosyupi jadi ketik ngadu ke mama ayah gitu ayah. Nah, hubungan suami istri hendaknya saling memahami makna dan pentingnya nilai musyawarah. Musyawarah oke lain kan di sekolahan doang musyawarah kayak di rumah tangga oke ayah musyawarah. Bisa. Nilai musyawarah demi kemaslahatan bersama di masa depan, keharmonisan rumah tangga, kedamaian, ketenangan serta terhindarnya dari berbagai sengketa atau percekcokan. Musyawarah ini jangan pakai suara keras, mau perempuan mau laki-laki, suaranya yang santai-santai aja santai, ngomong santai. Ceweknya ngegas, cowoknya oke ngegas, jangan ya, pelan-pelan aja santai, ngobrol, relax, apa yang kamu mau, apa yang aku mau, ngobrolin. Nomor 2, menghindari kekerasan. Mau perempuan mau laki-laki harus selalu menghindari kekerasan. Dan sekarang disebutnya KDRT. Oh iya, kurang seru ya. Ya lanjut, nah pokoknya itu ya, ada juga hadisnya ini, pokoknya ini hadisnya. Kita batasan waktu juga ya, kesimpulannya deh ya. Kesimpulan yaitu sakinah mawaddah warahmah berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Syekh ialah menyayangi keluarga sebagaimana perangai yang dimiliki oleh Nabi, bahwasanya beliau merupakan seorang yang penuh dengan kasih sayang. Selain dari adanya kasih sayang, juga haruslah menanamkan sikap saling pengertian, menjaga keharmonisan pasangan dengan melakukan hal-hal yang bersifat romantis, makan bersama, mandi bersama, mencium istri dan bersenda gurau. Nah, intinya seperti itu ya. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu keluarga yang tentram, yang selalu apa? Kita laki-laki diberi pertanyaan kan ngobrol aja gitu. Kayaknya ada yang mau nanya nggak? Ya, selanjutnya sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya nggak dari materi yang sudah dipakai semua? Kalau ada yang mau nanya atau ada yang bingung nih tentang keluarga sakinah dalam perspektif hadis. Ya, ada. Ayo, ini gak ada yang mau nanya? Ada. Teh kalau misalnya di rumah aku pernah lihat gini gimana? Nggak ada. Iya naon pertanyaan kumaha Nggak ada. Ini nggak ada yang mau nanya. Apa? Ini aja ada. Bentar, nanya nih. Siapa namanya? Siapa namanya? Oh iya. Pokoknya apa gimana? Cara mengatasi masalah ya. Kan ada musyawarah. Komunikasi ya. Tadi teh musyawarah tapi ayo nggak ada yang ngalah debat aja terus. Berarti apa? Berarti belum ada apa ya, rasa saling mengerti satu sama lain dari satu sama lain. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa teh kok nggak ada sih? Selalu kan dia maksudnya udah bersama tapi udah lama gitu, maksudnya udah rumah tangga lama. Kok tetap belum ada saling mengerti? Berarti komunikasinya kurang, obrolannya kurang ya. Yang seperti itu banyak. Ayo
Fotonya ceweknya kabur, cowoknya gitu kabur, gimana? Ya, cara mengatasi ketika debat kayak gitu harus ada mengalah. Sebagai istri juga jangan merasa gini, aku mah ngalah terus. Kan mau ngobrol aja kita harap jadi teman hadis. Tahu nggak? Bener ya, yang ada suaranya mau teteh suruh maju ke depan baca hadis. Kemana ya suara? Hilang. Ya jadi ketika debat seperti itu, kalau teteh kan teteh sebagai perempuan ya, kita sebagai perempuan jangan selalu merasa orang mah ngalah wae, aku mah ngalah terus. Gak apa-apa ngalah, daripada adanya kehancuran rumah tangga. Yang ada apa bikin malu orang tua, apalagi udah punya anaknya kasihan ya. Nah yang jadi suami juga harus tetap mengerti, jangan mentang-mentang si neng mah ngalah wae ieu, orang mah kudu menang. Nah nggak boleh yang seperti itu, harus tetap obrolkan. Setelah debat nih, selesai debat, udah adem kondisinya rumah tuh, ngomong yang sebagai istri, ulah keras wae aku, pelan-pelan ngomongnya, kita satu sama lain ngobrol, maunya apa tuh, jangan ayo ya mah suara teh pak keras tapi pak perangnya nggak boleh seperti itu ya, paham? Udah dulu ya, sekarang udah jam 9, takut ada udah terjawab kan? Iya. Oke. Sesi pertanyaan udah, materi udah. Sekarang kita udah di penghujung karena udah jam 9 juga. Abis ini kalian ada apa? Sekolah ya? Ada sekolah ya? Ya. Makasih buat adik-adik yang udah menyempatkan waktunya, yang udah mendengarkan meskipun ada yang ngobrol. Nanti minggu depan jangan ada yang ngobrol dong. Nanti berisik. Ya, makasih ya waktunya. Sekian dari kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pos gitu teh kebiasaan kalau dulu pos gitu dah. Kan siapa mau saya mau kita mah bukan sebagai guru di sini, oke nggak apa-apa digituin ya. Tapi ketika kalian lagi belajar sama bu guru atau pak guru pasti